Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukma Sidi Hastuti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Untuk materi yang pertama adalah, kenapa sih audit itu diperlukan pada laporan keuangan? Terdapat 4 alasan di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Alasan yang pertama adalah karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini itu dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji dengan para pemakai laporan keuangan. Untuk itu, manajemen selalu berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Alasan yang kedua adalah konsekuensi. Di sini dimaksudkan karena laporan keuangan ini tuh merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai dan untuk menentukan pengambilan keputusan selanjutnya. Alasan yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas di sini adalah mengakibatkan semakin tinggi resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan alasan keempat atau yang terakhir, karena adanya keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Nah, di sini tuh adanya jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah manfaat audit dari sisi pengawasan. Nah, menurut Sofyan Safri Harahap, dikemukakan bahwa manfaat audit dari sisi pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada preventive control, yang dimana adalah tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila akan diaudit. Yang kedua adalah detective control, adalah suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Dan yang ketiga adalah reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Materi selanjutnya adalah manfaat ekonomis audit. Di sini terbagi menjadi 4 macam, yaitu meningkatkan kredibilitas, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang terakhir adalah mendorong efisiensi pasar modal. Materi berikutnya adalah pemisahan tanggung jawab antara manajemen dan auditor. Di sini, tanggung jawab utama mereka untuk manajemen adalah bertanggung jawab pada pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Sedangkan untuk auditor, bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Selanjutnya adalah hubungan antara akuntansi dan auditor. Sudah sangat jelas sekali ya, pada auditor dan akuntansi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Seorang auditor harus dari seorang akuntan, tapi bukan berarti auditor ini harus belajar akuntansi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit di sini tuh maksudnya adalah alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan audit kepada pihak yang berkepentingan. Laporan audit ada berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku di sini maksudnya adalah laporan yang memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang biasa disebut dengan PABU. Pada laporan audit bentuk baku, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul laporan berbunyi Laporan Audit Independen. Pencantuman kata independen dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Yang kedua, pihak
kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Laporan audit dapat dialamatkan kepada direksi perusahaan yang laporan keuangannya diaudit, dewan komisaris, para pemegang saham, atau kepada pemberi tugas audit lainnya. Yang ketiga, paragraf pengantar atau introducing paragraph. Di sini itu memuat suatu pernyataan auditor bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas pendapat kewajaran yang dinyatakan atas laporan keuangan tersebut berdasarkan atas auditnya. Berikutnya adalah paragraf lingkup audit atau scope paragraph. Di sini adalah suatu pernyataan bahwa auditor diharuskan merencanakan dan melaksanakan auditnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Selanjutnya adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa audit ini telah dilaksanakan. Meliputi yang pertama, terdapat paragraf pendapat atau opinion paragraph. Suatu pernyataan pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang biasa disebut dengan PABU. Yang kedua, terdapat tanda tangan auditor, nama, dan nomor register negara auditor. Dan yang terakhir, terdapat tanggal. Tanggal tersebut bukanlah tanggal laporan auditor independen itu dibuat, melainkan yang dicantumkan adalah tanggal diselesaikannya pekerjaan lapangan. Dan selanjutnya, atau materi yang terakhir di sini adalah jenis-jenis pendapat auditor. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan penjelasan. Yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan penjelasan. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini dapat diberikan apabila tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya perubahan lingkup audit yang material, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar ini dapat diberikan apabila laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan ini dapat diberikan apabila ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, serta auditor tidak independen terhadap klien. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga materi ini bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.